Pada malam yang penuh misteri, Joko, seorang tukang mie ayam keliling, memulai perjalanannya seperti biasa. Ia menuntun gerobak mie ayam yang sudah setia menemaninya selama bertahun-tahun. Gerobak yang telah tampak tua ini, dengan roda yang sedikit berderit, meluncur perlahan di jalan yang tak terlalu ramai, hampir sepi. Langit sudah gelap, hanya diterangi lampu jalan yang meredup. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya, seolah ada sesuatu yang menyelimuti seluruh kota. Jam menunjukkan pukul 7 malam. Joko memandang sekitar, berharap dapat menjumpai pembeli. Biasanya, pada waktu-waktu seperti ini, pembeli mulai ramai, terutama para pekerja yang pulang larut malam. Namun, malam ini ada sesuatu yang aneh. Ada rasa yang sulit dijelaskan, seperti ada sesuatu yang tak beres. Joko mencoba mengabaikan perasaan tersebut, karena ia terlalu fokus pada usaha mie ayam keliling yang sudah menjadi rutinitasnya. Di tengah perjalanan, Joko melintas sebuah jalan yang sepertinya belum pernah ia lihat sebelumnya. Jalan itu lebih sempit dan kurang terang, meskipun lampu-lampu jalan tetap menyala. Suasana di sekitar terasa begitu sunyi, tak ada suara kendaraan lain, tak ada suara orang, bahkan udara pun terasa begitu hening, hanya ada suara gerobaknya yang berbunyi pelan saat bergerak. Ketika Joko melewati jalan itu, ia merasa seperti ada yang mengawasi. Sesekali ia melirik ke sisi jalan, tetapi hanya ada bayangan gelap yang seolah-olah bergerak cepat. Perasaan tak nyaman itu semakin kuat. Ia menggigil tanpa alasan yang jelas dan dalam sekejap, perasaan cemas mulai merasuki pikirannya. Apa ini? Perasaan yang baru pertama kali ia rasakan selama menjadi tukang mie ayam keliling. Ia mencoba untuk mengusirnya dengan fokus pada pekerjaan. Mungkin hanya perasaan saja, pikirnya, mencoba menenangkan diri. Joko terus melaju, meskipun hatinya semakin gelisah. Tiba-tiba, di ujung jalan, ia melihat sebuah perumahan yang terlihat begitu berbeda dari yang lain. Pintu-pintu rumahnya terbuat dari kayu gelap yang dipoles dengan indah. Lampu-lampu jalan yang menyinari kawasan tersebut menciptakan aura yang lebih terang dari biasanya. Joko merasa seakan ada sesuatu yang mengundangnya. Perumahan itu seperti muncul dari kegelapan malam dan semuanya tampak begitu sempurna, sangat teratur, meskipun begitu sunyi. Rasanya seperti berada di dunia yang berbeda. Tanpa berpikir panjang, ia memasuki perumahan tersebut, merasa ada kesempatan untuk mencari pembeli yang lebih banyak. Ketika ia tiba, beberapa orang mulai keluar dari rumah mereka. Mereka tampak sangat antusias, hampir seperti sudah menunggu kehadirannya. Mie ayam, mie ayam, mereka berteriak dengan penuh semangat, melambaikan tangan mereka seakan memanggilnya untuk segera datang. Joko merasa heran, karena ia tak pernah melihat orang-orang ini sebelumnya, tetapi ia merasa seperti berada di tempat yang benar. Rasa aneh itu kembali menghantui pikiran Joko, tetapi ia mencoba untuk mengabaikannya. Pembeli datang berkelompok, berdesakan untuk membeli mie ayam. Mereka tampak sangat lapar dan semuanya menikmati mie ayam Joko dengan lahap. Bahkan, ada yang sampai memesan beberapa porsi, sementara yang lain sibuk berbicara dengan sesama pembeli tentang betapa nikmatnya mie ayam yang dijajakan Joko. Joko merasa bangga, tentu saja, tetapi ada rasa asing di dalam dirinya. Setiap pembeli yang datang tampaknya sudah tahu apa yang mereka inginkan. Bahkan, mereka seakan-akan sudah menunggu kedatangannya. Ia tidak sempat berbicara banyak dengan mereka, karena pesanan datang begitu cepat. Mie ayam yang dijualnya terjual habis dengan sangat cepat, bahkan lebih cepat daripada biasanya. Tak terasa, waktu terus berlalu dan Joko merasa bahwa ia telah berada di perumahan itu lebih lama dari yang ia duga. Sekarang sudah hampir pukul 9 malam, waktunya untuk berkemas dan pulang, tetapi anehnya, ia merasa enggan untuk pergi. Ketika Joko hendak mengemas barang-barangnya, ia merasakan ketegangan yang semakin kuat. Ada sesuatu yang mengganggunya, seolah ada kekuatan yang menghalanginya untuk pergi. Ia melihat sekeliling, mencoba mencari jalan keluar, tetapi semakin lama ia merasa semakin tersesat. Setiap jalan yang ia lewati tampak sama, bahkan ia merasa seperti berputar-putar di tempat yang sama tanpa bisa menemukan jalan keluar. Keheningan malam semakin menakutkan, tidak ada suara apapun selain desiran angin yang terdengar samar. Jalan-jalan yang tadinya tampak teratur kini tampak lebih gelap dan terjal dan rumah-rumah yang tadinya tampak bersih dan rapi kini tampak lusuh,
seolah sudah lama ditinggalkan. Joko mulai merasa terperangkap. Langkahnya semakin panik, tetapi setiap kali ia mencoba untuk kembali, ia justru semakin tersesat. Apa yang terjadi? Pikirnya, perasaan takut mulai menyelimutinya. Keadaan semakin suram. Wajahnya pucat dan keringat dingin mengalir di tubuhnya. Ia tidak tahu harus kemana dan ia mulai merasakan ketakutan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Joko mulai merasa cemas dan takut, tetapi ia tidak ingin menunjukkan kelemahannya. Ia mempercepat langkahnya, berharap menemukan jalan keluar yang bisa membawanya kembali ke jalan utama. Namun, semakin ia berjalan, semakin ia merasa tersesat. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, tak ada suara kendaraan, bahkan tidak ada orang yang lewat. Hanya ada rumah-rumah yang semakin tampak gelap dan kosong, seakan seluruh perumahan itu dibiarkan terbengkalai. Ia berhenti sejenak untuk mencoba menenangkan diri, mengatur napasnya yang mulai sesak. Ia melihat ponselnya, berharap ada sinyal untuk memanggil bantuan, namun layar ponselnya hanya menampilkan garis-garis kosong, seakan-akan ponselnya tidak berfungsi di tempat ini. Ketakutannya semakin berkembang dan seiring dengan itu, rasa bingungnya semakin menjadi-jadi. Ia merasa seperti terjebak dalam sebuah dunia yang tak bisa ia pahami, seolah-olah perumahan ini tidak ada dalam kenyataan yang ia kenal. Setelah berjalan tanpa arah, Joko tiba-tiba melihat sosok seorang nenek tua yang berdiri di ujung jalan. Wajah nenek itu tampak tenang, tetapi ada sesuatu yang aneh di balik tatapannya yang dalam. Nenek itu tersenyum lembut, tetapi senyumnya terasa ganjil, seperti ada makna yang tersembunyi. Tanpa berkata sepatah kata pun, nenek itu melangkah mendekat ke arah Joko, dengan langkah yang ringan meskipun tubuhnya tampak rapuh. "Apa yang kamu cari di sini, Nak?" tanya nenek itu dengan suara yang serak namun penuh kehangatan. Joko yang masih terkejut dan bingung, tidak tahu harus menjawab apa. "Aku tersesat, Nenek," jawabnya. Suara Joko terdengar gemetar. Nenek itu mengangguk, seolah sudah tahu apa yang terjadi. "Ikuti aku, Nak, aku akan tunjukkan jalan keluar. Tetapi hati-hati, jalan ini tidak mudah ditempuh. Banyak yang tersesat di sini dan tidak pernah kembali lagi." Kata-kata nenek itu seperti membawa suasana yang lebih mencekam dan meskipun Joko merasa takut, ia merasa terpaksa mengikuti nenek itu. Joko mengikuti langkah nenek itu, dengan hati yang penuh kecemasan. Mereka berjalan melalui lorong-lorong sempit dan gelap, yang sepertinya semakin jauh dari jalan yang familiar. Setiap rumah yang mereka lewati semakin tampak usang dan rusak, seolah waktu telah lama berhenti di tempat ini. Udara di sekitar mereka terasa semakin dingin dan bayangan dari rumah-rumah yang mereka lewati seperti hidup, bergerak perlahan di balik jendela yang gelap. Joko berusaha untuk tidak menoleh terlalu sering ke belakang, tetapi perasaan diperhatikan oleh sesuatu yang tak terlihat semakin kuat. Tiba-tiba, sebuah suara parau terdengar dari balik jendela salah satu rumah, membuat Joko terlonjak. "Kamu tidak boleh pergi." Suara itu terdengar seperti bisikan, tapi begitu jelas dalam keheningan malam. Joko merasa tubuhnya kaku, tetapi nenek itu terus berjalan dengan tenang, seolah tidak ada yang terjadi. Setelah beberapa saat berjalan, mereka akhirnya tiba di sebuah rumah tua yang lebih besar dari yang lain. Rumah itu tampak sangat berbeda, dengan pintu besar yang terbuka lebar, seolah menunggu kedatangan mereka. Nenek itu berhenti di depan rumah dan menunjuk ke dalam. "Inilah jalan keluar," katanya dengan suara yang lebih tegas, meskipun senyumnya masih terlihat ramah. Namun, ada sesuatu dalam tatapan matanya yang terasa tidak wajar. Joko ragu, tetapi ia merasa sudah tidak ada pilihan lain. Ia melangkah masuk, dengan rasa bingung dan ketakutan yang semakin mendalam. Begitu memasuki rumah itu, ia merasa seperti memasuki dunia yang berbeda. Di dalam, ruangan itu terlihat luas dan gelap, dengan cahaya dari lilin yang menyala di beberapa sudut. Ada aroma yang tidak dikenalnya, seperti bau tanah basah yang tercampur dengan aroma bunga-bunga liar yang tumbuh di luar. Semua perasaan asing ini membuat Joko semakin merasa terperangkap, seolah dunia ini bukanlah tempat yang ia kenal. Setelah beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam, nenek itu akhirnya berbicara lagi. "Sekarang kamu tahu, Nak, kamu tidak seharusnya berada di sini," kata nenek itu, suaranya tiba-tiba berubah serius. Joko merasa ada sesuatu yang salah dan saat itu juga,
dia mulai merasakan sebuah kekuatan yang tak terlihat mengelilinginya. Nenek itu melanjutkan, "Ini bukan tempat untuk orang sepertimu. Perumahan itu bukanlah milik dunia ini. Hanya mereka yang terpilih yang bisa menemukan jalan ke sana dan hanya mereka yang punya alasan tertentu yang bisa kembali." Joko semakin bingung dan di saat itulah nenek itu memberi peringatan terakhir, "Jangan pernah kembali ke sana. Mereka yang kembali akan terjebak selamanya." Sebelum Joko bisa berkata apapun, nenek itu menghilang dan seluruh rumah itu menjadi gelap gulita. Joko terjatuh ketakutan, merasa seperti semuanya berputar di sekelilingnya. Ketika ia membuka matanya, ia mendapati dirinya sudah berada di luar, di tepi jalan yang familiar, dengan perumahan yang sudah menghilang dari pandangannya. Seperti sebuah ilusi, semuanya tidak ada lagi. Joko terengah-engah, berdiri di tengah jalan, tubuhnya gemetar ketakutan. Ia menatap sekeliling, mencoba untuk memastikan bahwa ia benar-benar berada di dunia yang ia kenal. Semua yang terjadi tadi seakan hanya mimpi buruk yang datang begitu mendalam dan nyata. Ketika ia mengalihkan pandangannya ke arah perumahan itu, ia menyadari sesuatu yang lebih menakutkan. Perumahan yang tadinya terlihat begitu nyata dan penuh kehidupan kini sudah menghilang tanpa jejak. Tempat itu telah berubah menjadi padang kosong, tanpa tanda-tanda adanya jalan atau rumah apapun. Joko merinding, memegangi kepalanya dengan kedua tangan, berusaha mengingat apakah semuanya benar-benar terjadi. Mungkinkah ia hanya berhalusinasi? Atau apakah benar ia telah tersesat ke dalam dunia lain yang tak terjangkau oleh akal sehat? Dengan langkah yang goyah, Joko melanjutkan perjalanan pulang. Tetapi, bayangan nenek itu terus menghantui pikirannya dan kata-kata peringatan yang diberikan nenek itu terngiang keras di telinganya. "Jangan pernah kembali ke sana." Pesan itu terus berputar di benaknya, membuatnya semakin takut. Sesampainya di rumah, Joko berusaha menenangkan dirinya. Ia duduk di depan televisi, mencoba menepis semua perasaan cemas yang melanda. Namun, setiap kali ia menutup matanya, bayangan perumahan itu kembali datang, jelas di hadapannya. Bahkan di ruang yang terang benderang, ia merasakan kegelapan yang sama menyelimuti hatinya. Ia merasa ada yang salah, seperti ada bagian dari dirinya yang terhubung dengan dunia yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Beberapa kali ia berusaha mencari tahu di internet tentang perumahan yang ia lewati, tetapi tidak ada satupun informasi yang bisa ia temukan. Tidak ada nama perumahan itu, bahkan peta kota sekalipun tampaknya tidak mengenal lokasi yang ia datangi. Semua petunjuk yang bisa mengarahkannya pada jawabannya hilang, seakan-akan perumahan itu tidak pernah ada. Rasa takut semakin mencekam. Apa yang sebenarnya terjadi padaku? Joko bertanya pada dirinya sendiri. Ia merasa seperti terperangkap dalam mimpi yang tak berujung dan pertanyaan itu berputar-putar dalam pikirannya. Beberapa hari setelah kejadian itu, Joko mencoba melupakan pengalaman tersebut, tetapi bayangannya tidak pernah hilang. Ia kembali berkeliling menjajakan mie ayam, mencoba menjalani hari-hari seperti biasa. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Suatu malam, ketika ia melewati jalan yang sama, perasaan aneh itu kembali datang. Tak ada perumahan itu di depan matanya, namun ia merasa dipanggil, seperti ada kekuatan yang menariknya kembali ke tempat yang sama. Joko berusaha menepis rasa takutnya dan melanjutkan perjalanan. Namun, setiap malam, perasaan itu semakin mengganggunya. Setiap kali ia melintasi jalan yang sama, ia merasa perumahan itu semakin dekat. Joko tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata, tetapi ada sesuatu yang menghubungkannya dengan tempat itu, meskipun ia tahu bahwa ia harus menjauh. Namun, rasa penasaran kembali menguasainya. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Mengapa nenek itu memperingatkannya dengan begitu serius? Joko merasa ada yang harus ia temukan. Malam yang kelima setelah kejadian itu, Joko memutuskan untuk kembali. Ia tidak bisa mengabaikan perasaan yang terus mengusiknya. Pada malam yang gelap itu, dengan hati yang penuh kekhawatiran, Joko melangkah menuju jalan yang sama. Seperti magnet, ia merasa ditarik untuk kembali ke tempat yang ia tak ingin datangi lagi. Sesampainya di jalan yang familiar, jantungnya berdegup kencang. Saat ia menatap ke ujung jalan, perumahan itu muncul lagi di hadapannya, lebih nyata dari sebelumnya. Joko merasa tubuhnya kaku, tetapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda.
Rumah-rumah yang tampak kosong sebelumnya kini terlihat lebih gelap dan mengintimidasi. Tidak ada cahaya yang menyinari jalan itu dan udara terasa berat, seperti ada yang menghalangi pernapasannya. Meski rasa takutnya semakin kuat, Joko terus berjalan, seakan ada kekuatan yang memaksanya untuk melangkah lebih dalam. Ketika ia semakin mendekati pintu gerbang perumahan itu, ia mendengar suara gemerisik di belakangnya. Begitu ia berbalik, ia melihat bayangan samar yang tampak seperti orang yang mengikuti langkahnya. Namun, ketika ia menoleh kembali ke depan, perumahan itu tampak semakin gelap dan jalan di depannya terlihat semakin sempit. Joko berhenti, gemetar ketakutan. Pada saat itu, bayangan nenek yang ia temui beberapa hari lalu kembali muncul dalam pikirannya. Wajah nenek itu terbayang jelas, dengan senyum yang tidak pernah bisa ia lupakan. "Jangan kembali, Nak," kata nenek itu dengan tegas. Joko merasa tubuhnya lemas, keringat dingin mengalir deras. Ia berbalik, berlari sekuat tenaga, berusaha keluar dari perumahan itu. Namun, setiap langkah yang ia ambil, jalan itu semakin panjang dan semakin tidak berujung. Keheningan malam seakan mengintai, menunggu. Setiap sudut jalan tampak identik dan Joko merasa tidak bisa menemukan jalan keluar. Di tengah kepanikan yang mencekam, tiba-tiba ia mendengar suara lembut, "Kembali." Suara itu datang dari jauh dan kali ini, Joko mendengar dengan jelas. Tanpa pikir panjang, ia berlari ke arah suara tersebut dan tiba-tiba jalan di depannya terbuka lebar. Ia melihat jalan yang benar-benar ia kenal, jalan yang membawanya kembali ke dunia yang nyata. Ketika ia melangkah keluar dari perumahan itu, ia menoleh sekali lagi dan perumahan itu menghilang, seakan tidak pernah ada. Joko terjatuh di trotoar, terengah-engah. Meskipun ia berhasil kembali, perasaan aneh itu tetap menghantuinya, seolah dunia yang ia tinggalkan tidak pernah benar-benar pergi. Joko berbaring di trotoar, tubuhnya lelah dan gemetar. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan detak jantungnya yang masih berdetak kencang. Namun, meski ia sudah keluar dari perumahan itu, perasaan takutnya tidak kunjung hilang. Ia memandang sekitar, mencoba mencari kenyamanan dalam kenyataan, tetapi setiap sudut kota terasa asing. Suasana malam yang tadinya tampak biasa kini terasa begitu berbeda, seperti ada bayangan gelap yang mengintainya dari balik kegelapan. Ia merasa terasing dari dunia yang dulu ia kenal. Rasa cemas itu tak kunjung hilang dan setiap kali ia menutup mata, bayangan perumahan itu muncul lagi. Namun, Joko tahu satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah bisa melupakan kejadian itu. Tidak akan ada penjelasan rasional yang bisa menjelaskan apa yang baru saja ia alami. Mungkin perumahan itu memang bukan bagian dari dunia yang ia kenal. Mungkin ia telah melintasi batas antara dua dunia, dunia yang nyata dan dunia yang tersembunyi. Keesokan harinya, saat Joko kembali berkeliling menjajakan mie ayam, ia mencoba menjalani hari-hari seperti biasa, tetapi ada sesuatu yang tidak beres. Ia merasa seperti diperhatikan. Setiap kali ia melintas di jalan yang pernah ia lewati malam itu, perasaan aneh itu kembali datang. Bahkan ketika ia berjualan di pasar yang ramai, ia merasa ada mata yang mengawasinya dari kejauhan. Setiap kali ia melihat ke arah jalan, bayangan perumahan itu muncul kembali dalam ingatannya, begitu jelas, begitu nyata. Ia tidak bisa mengabaikan rasa takut yang terus membayangi setiap langkahnya. Dan setiap kali ia melewati jalan itu, ia merasa ada sesuatu yang menariknya kembali ke sana, ke tempat yang ia coba lupakan. Apa yang sebenarnya terjadi, pikirnya, berusaha memahami perasaan yang semakin kuat. Joko semakin bingung, tetapi satu hal yang ia tahu pasti, ia tidak akan pernah bisa kembali ke tempat itu, bahkan jika ia ingin. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Joko berusaha untuk tetap menjalani kehidupannya. Ia mencoba untuk melupakan semua yang terjadi, tetapi bayangan perumahan itu tetap menghantuinya. Malam demi malam, ia terus berkeliling menjajakan mie ayam, berharap untuk menemukan ketenangan. Namun, suatu malam, saat ia melintasi jalan yang sama untuk kesekian kalinya, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Joko melihat seorang pria berdiri di ujung jalan, menghadap ke arahnya. Pria itu mengenakan pakaian yang berbeda, seperti orang asing yang baru datang ke kota. Pria itu tersenyum padanya dan senyum itu mengingatkan Joko pada senyum nenek yang ia temui di perumahan itu.
Senyum yang tidak pernah ia lupakan. Tanpa berkata apa-apa, pria itu melangkah maju dan berkata dengan suara lembut, "Jangan khawatir, kamu akan mengerti semuanya suatu hari nanti." Kata-kata itu seperti sebuah ramalan yang tak bisa ia hindari, dan meskipun pria itu segera menghilang, Joko merasa bahwa perjalanannya belum berakhir. Keesokan harinya, Joko merasa seperti ada sesuatu yang mengarahkannya untuk mencari jawaban lebih dalam. Ia tidak bisa mengabaikan perasaan itu lebih lama lagi. Ia mulai menelusuri cerita-cerita lama tentang perumahan misterius yang tak pernah ada di peta, mencari petunjuk tentang keberadaan dunia yang ia masuki malam itu. Selama berhari-hari, Joko bertanya kepada orang-orang di sekitar tentang perumahan yang ia lewati, namun semua orang menjawab dengan kebingungan, seolah-olah perumahan itu memang tidak pernah ada. Tidak ada yang tahu atau mengingatnya. Namun, semakin banyak ia mencari, semakin kuat rasa bahwa perumahan itu bukan sekadar ilusi. Ada yang tersembunyi di baliknya, dan Joko merasa terhubung dengan tempat itu, meski ia takut untuk kembali. Semua yang ia temui, pria yang tersenyum misterius, cerita-cerita yang tidak logis, semakin meyakinkan Joko bahwa ada sesuatu yang lebih besar, yang melibatkan dirinya dalam kisah ini. Suatu malam, ketika Joko sedang duduk di warung mie ayamnya, ia merasakan sesuatu yang tidak biasa. Tiba-tiba, ponselnya bergetar, menandakan sebuah pesan masuk. Tanpa ragu, ia membuka pesan itu dan ia terkejut melihat pesan dari nomor yang tidak dikenalnya. Isinya hanya satu kalimat pendek, "Kamu akan kembali, Joko." Pesan itu mengirimkan getaran dingin ke sekujur tubuhnya. Ia merasa darahnya membeku seketika. Tanpa berpikir panjang, ia langsung menoleh ke arah jalan, dan di ujung sana, di tempat yang biasa ia lewati, Joko melihat bayangan nenek tua itu, berdiri dengan senyuman yang begitu familiar. Hanya kali ini, senyum itu terasa lebih menakutkan, seakan-akan nenek itu tahu sesuatu yang lebih besar dari yang bisa Joko pahami. Joko tahu bahwa ia tidak bisa lari lagi. Perjalanan ini belum selesai. Ia akan kembali.